Ya, jadi kita balik lagi ya dalam sesi kedua, masih bersama Bias Paris dan Tabita Makitan yang ada di studio, masih di program Ngobrol Apa. Ngobrol seru? Seputar apa aja? Hampir dia lupa 2 detik lah lupa tadi. Nggak apa-apa, yang penting udah disebutin ya. Kita masih ketemu sama narasumber kita atau bintang tamu kita di hari ini, pagi hari ini, bareng Tabita Makitan yang sudah ada di studio kita nih. Nah, tapi kita sekarang udah masuk sesi kedua, mungkin buat kalian yang terlambat ya. Kalian bisa saksikan sesi yang pertama itu besok tanggal 30. Ya, besok tanggal 30 ya. Besok tanggal 30 Agustus ya. Besok tanggal 30 Agustus tahun 2022 jam 6 sore videonya akan aku upload di channel kita, di channel Disciples Media. Ingat, jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Dan sekarang sesi kedua itu juga sama, aku rekam dan akan aku upload juga. Tapi di Selasa depan atau tanggal 6 September tahun 2022. Dan videonya kalian bisa saksikan di channel yang sama, di channel Disciples Media jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Oke, kita langsung aja melanjutkan obrolannya ya. Perbincangan pagi hari ini. Ya, percakapan. Betul. Bersama. Tadi itu kita udah ngobrolin banyak soal insecure ya. Apa itu insecure, kemudian penyebabnya apa, akibatnya apa, bahaya atau enggak. Kita juga udah lihat artikel dari salah satu web yang terpercaya juga. Kita cerita soal pengalaman kita, versinya cewek dan versinya cowok soal insecure. Nah, tapi kita mau lanjut lagi nih ya. Ini adalah ada orang yang berani nih, salut juga nih ya, berani men-sharingkan kisahnya dia waktu dia merasa dia mengaku insecure gitu. Dan kita mau baca sedikit. Siapakah dia? Ini mungkin salah satu orang yang kalian kenal juga. Dia itu adalah salah satu aktris yang terkenal ya. Namanya adalah Prilly. Priti Asmara sih. Lama banget ya. Bukan. Lanjut. Prilly Latuconsina. Prilly Latuconsina ini dia itu pernah bercerita bahwa dia itu mengaku insecure ketika hadiri sebuah pesta sampai dia memilih diam di pojokan. Nah ini bener sih. Ini berita ya. Bentar kok aku jadi ini ya berita, tapi betul juga. Oke, aku tambahin dikit ya. Ini dari yang tadi. Maksudnya kalau kondangan itu juga salah satu sumber insecurity, entah kenapa. Jadi kalau tuh kan nggak ngerti kan? Nggak tahu ya, mungkin entah cewek-cewek atau mungkin orang yang introvert kali ya. Jadi kalau kondangan ya berapa kali, dan nggak cuma aku ya, maksudnya kalau lagi sama teman-teman bilangnya mau kondangan tuh berangkat atau nggak berangkat tuh pasti mikir banget Kak. Karena kita akan ketemu dengan orang-orang yang udah lama kita nggak ketemu, gitu kan. Terus biasanya kayak nanti itu, nanti obrolannya apa ya? Nanti apalagi misalnya kalau kita udah insecure, merasa bahwa kita tuh belum di titik yang kita maui gitu loh. Misalnya nih, dulu pas lagi, misalnya ini kondangan teman SD ini ya. Nah, tapi dulu SD tuh mungkin kita ngobrolin, nanti bakal jadi ini atau apa gimana gitulah ya. Nah, nanti pas kondangannya itu, nanti wah kalau aku belum jadi seperti yang aku bilang tuh gimana ya, kayak gitu. Asli beneran. Itu aku alami sendiri. Jadi kayak kondangan tuh beneran mikir dari 2 hari sebelumnya, datang apa enggak. Kalaupun datang tuh kayak pengen cepet-cepet. Apalagi untuk orang-orang yang nggak terlalu kenal ya. Gitu. Jadi malah insecure kalau sama orang yang bestie banget ya. Nggak ada masalah. Malah kan pasti datang, cuma kayak membayangkan bahwa di kondangan itu akan bertemu dengan banyak orang yang kita antara tengah-tengah nih kenal tapi nggak deket, ya kan. Terus tapi kayak takut nanti misalnya ditagih, kamu udah misalnya itu tadi udah punya pacar apa belum? Atau misalnya udah di salon apa enggak gitu. Apalagi kadang kalau kenal juga dengan orang tuanya tuh malah lebih ini lagi, ya gitu-gitulah. Jadi itu beneran bikin mikir. Ya jadi kembali ke berarti itu bener ya? Bener berarti. Dia malah udah berhasil sampai partinya. Aku sama yang lain tuh masih mikir kalau kondangan tuh datang nggak ya? Jadi gitu. pendapat kameramen gimana? Jadi boleh loh ya ngomong di sini. Iya sih, kayaknya ini ya, ada ya orang yang seperti itu, contohnya di sebelahku dan rupanya seperti itu. Aku baru tahu kalau itu ya. Beneran, itu beneran sampai anxious, bahkan sampai di tempat kondangan tuh kayak wah, halonya tuh kayak berat banget, takut ditanya-tanyain banget gitu, kayak nggak takut dengan, padahal kan harusnya syukur-syukur aja ya. Kalau aku kayaknya kebalikanmu sih, justru kalau ada acara event kayak gitu, itu momen ketemu teman lama kan. Dan itu gitu malah ya, itu seneng banget. Jadi kebalikan. Salah dong. Jadi beneran pengen makan pulang gitu langsung. Oh, itu kamu? Iya. Makan, salaman, pulang gitu. Iya, benar gitu. Ya, jadi kalau aku biasanya datang makan, salaman,
habis ini kita nongkrong mana? Pas gitu. Biasanya gitu nih. Ya ada dunia yang berbeda. Dunia yang berbeda di sini ya. Makanya aku langsung relate begitu dibilang di pojokan. Wah bener banget itu. Tapi kamu nggak sampai di pojokan kan? Hah? Nggak. Kan nggak sampai ke pojokan pulang udah. Lebih parah dong. Lebih parah. Oke, kita baca dulu ya. Nah, jadi ini ditulis oleh Pikiran Rakyat ya, depok.pikiranrakyat.com. Dan ini ditulis pada 30 Mei tahun 2021 jam 9.25 WIB. Lengkap banget ya. Oleh Putri Al-Handayani. Ya, aku sebutin lengkap sumbernya. Luar biasa. Ya, di sini ditulis juga jam berapa? Ditulis jam 9.25 di publishnya. Ditulisnya nggak tahu jam berapa, publish jam segitu ya. Di sini juga ada foto sumbernya dari nggak salah ya. Oke, kita langsung aja. Iya. Jadi Pikiran Rakyat Depok. Nah, ini namanya dikenal luas oleh masyarakat Indonesia ya. Namanya itu adalah Prilly Latukonsina. Nah, itu seperti yang aku bilang, dia itu adalah salah satu aktris yang cukup terkenal dan namanya kayaknya seliweran di TV ya. Iyalah. Seliweran di TV dan dia itu juga cukup populer di sosial media juga. Dia juga entrepreneur. Apa sih? Entrepreneur. Ya. Dia tuh mengaku dia tuh kerap merasa insecure ketika berkumpul dengan rekan-rekan artis lainnya. Tanda bawah harus dikasih bawah ini, rekan-rekan artis lainnya. Nah, hal itu diungkapkan sama Prilly lantaran dia itu adalah tipe perempuan yang tidak suka make up dan malas memilih pakaian. Nah, ini penyebabnya. Salah satu penyebabnya yang dia bilang kayak gitu. Nah, ini dia itu waktu ditanya dia ngomongnya gini, aku tiruin ya. Aku insecure karena diri aku sendiri yang buat gitu. Gimana sih ini? Aku insecure karena aku sendiri yang buat gitu. Karena aku males dandan, males pilih-pilih baju. Iya. Jadi karena dibuat sendiri menurut dia ya. Iya, memang insecure tuh biasanya mengenai diri sendiri. Orang lain kan nggak ini. Nggak terlalu ngaruh. Jadi dia bilang kayak gitu. Dalam dia tuh ngomong kayak gitu tuh dalam unggahan YouTube Nikita Willy. Kayak gitu. Jadi dia mengaku kayak gitu. Seorang Prilly loh. Apa sih yang dia nggak punya? Makanya misalnya, kalaupun dia malas dandan, MUA berapa sih? Paling enteng lah buat dia. Aduh, mau MUA 3 jutaan juga. Baju mau beli baru tiap pesta juga bisa dong. Bisa, makanya insecure tuh emang bikin orang halu ya. Maksudnya apapun posisimu, statusmu, mau kamu tuh anak ya, kalau udah insecure ya insecure aja. Memang tuh bisa datang kapan saja gitu. Dan nggak mengenal orang ya. Iya benar. Dan nggak kenal situasi, kadang-kadang datang. Apalagi di zaman sekarang seperti kamu bilang tadi, kita lihat lagi nyantai-nyantai, pingin nyantai terus lihat Instagram. Iya kadang tuh aku gini pengen cari inspirasi misalnya dari Instagram nih, mau apa kayak inspirasi travel atau apa. Malah liatnya kok temanku yang ini nih tidak jadi, udah ganti ke Pinterest akhirnya biar fokus ya mencari. Karena kalau ke Instagram tuh bisa waduh kok jadi nge-close tuh jadi insecure malahan, bukan jadi terinspirasi. Nggak jadi terinspirasi. Nah itu menurut siapa tadi, Prilly Latukonsina ya, dia tuh siapa sih? Maksudnya siapa sih, ini orang gede lah ya, namanya udah dikenal. Iya betul. Tapi dia pun juga masih merasa insecure. Iya betul, masih ngerasa insecure gara-gara itu tadi males dandan sama. Dan ya jadi di kalangan sama artis-artis yang lain ya gitu ya. Betul, kalangan artis-artis yang lain. Nah ini aku langsung buka aja Instagramnya dia nih. Namanya Prilly Latukonsina 96. Followersnya 48,9 M juta. Aduh. 48 juta. Itu satu story harganya berapa ya? Nggak tahu ya. 48 juta yang pasti ini kurang dikit lagi. Ini udah nyampe. Dan ini masih muda loh. Dia lebih muda dari aku ingat banget. Umurnya 96, lebih muda dari aku juga. Umurnya lagi Kelahirannya tuh tahun 96. Lebih muda juga dari aku. Dia tuh umurnya berarti 26-25 lah sekarang ya. Dan dia merasa insecure karena itu tadi. Padahal kalau aku lihat ini ya. Padahal kan dia harusnya sering beracara, sering ya kan kumpul sama artis yang lainnya kayak gitulah ya. Betul. Itu kan kadang kita nggak menyangka orang itu misalnya punya insecurity apa gitu, insecure dalam hal apa, tapi ternyata insecure ternyata gitu. Iya. Jadi emang kita nggak pernah menduga ya gitu ya. Karena emang itu dibuat-buat lebih 80% itu insecure karena yang kita pikirin sendiri. Betul. Sebagian besar sih karena itu ya. Iya benar. Walaupun ada kasus-kasus yang dia mungkin insecure gara-gara mungkin diejek, dibully. Dia insecure itu juga ada. Tapi itu pembicaraan yang lain lah ya. Tapi ini kita bicarain itu menambah lah. Tapi aslinya udah dari diri sendiri paling besar ya. Harusnya kalau misalkan dibully segala macam, kalau dia nggak insecure ya
bodoh amat. Iya, beraman terserah gitu, cuek gitu kan. Malah mungkin bisa bully balik gitu. Iya, diledekin malah apaan. Iya, bener-bener. Gitu. Beda ya. Nah, terus kita sekarang mau ngomongin gimana sih caranya kita mengencounter rasa insecure ini. Kita gimana caranya ngelawan rasa insecure yang timbul dalam diri kita ya. Cara mengatasi. Tentu saja ada banyak. Nah, tapi kita mau ke sumber yang paling nggak bisa dibantah nih. Sumbernya bisa dibantah karena sumbernya ini udah ada dari ribuan tahun yang lalu dan betul. akan stay ribuan tahun ke depan. Pengen nyanyi tapi aku lupa lagunya. Apa? Baca kitab suci, doa tiap hari. Maksudnya itu. Tadi kebalik sama gereja bukanlah gedung. Iya. Ya maaf ya terus. Oke. Nah, jadi ini aku buka salah satu portal berita dari Kumparan. Dia itu pernah memposting, ini postingannya pada tanggal 7 Juli tahun 2022, jadi cukup fresh. Dipublish pada jam 6 sore tepat. Penting banget ya. Penting banget itu. Oh iya, editornya siapa, redaktornya? Oh, tidak ditulis di sini. Tidak ditulis, oke, baik. Dan ini ditulisnya waktu baca malahan. Oke. Durasinya. Oh iya, durasi. Kalau Anda membaca 3 menit ya. Engagement ya. Oke. Jadi, tapi kita nggak sampai 3 menit karena kita langsung ke bawah. Di bawah ini ada beberapa ayat-ayat Alkitab yang mungkin akan kita bedah ayat kayak kita siapa baca aja kan kita baca aja. Jangan dong. Oke. Narasumber tidak siap. terus kita akan baca ayat-ayat ini ya, yang mungkin bisa menolong kalian yang mungkin dalam fase insecure atau ada tanda-tanda insecure dalam diri kalian maksudnya. Oke, yang pertama ini dari mana nih? Paling atas. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Ya dong. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Oke. Itu jadi berarti lemah ininya ya, lemah dirinya itu. Betul. Lemah dan tak berdaya ya. Jadi yang capek, lelah pikiran mungkin. Ada lagunya juga itu. Apa? Nggak tahu, lupa. Lanjut aja. Oke. Lemah dan tak berdaya. Itu salah satu ayat yang ditulis di sini. Kemudian ayat berikutnya itu dari kitab yang sama, dari Yesaya. Tapi ini dari Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Itu poin penting sih, karena aku mengasihi engkau tuh harusnya udah enough gitu. Oleh karena engkau berharga di mataku ya, akunya dalam huruf besar artinya ini engkaunya kita, akunya ini Tuhan, berharga di mataku, berharga di mata Tuhan gitu ya. Jadi kamu berharga di mata Tuhan. Kalau orang lain mungkin ngeledekin kamu segala macam, ya manusia nggak menghargai kamu, tapi Tuhan menghargai kamu. Singkatnya kayak gitu kali ya. Iya, betul. Kemudian ini ada Yesaya, boleh dibacain? Yesaya 49 15-16. Ya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Oke, thank you. Nah, itu dari Yesaya 49 kita ini dilukis sendiri oleh pelukis sang pencipta. Sudah cukup. Itu moto kita yang lain ya. Sudah, yuk lanjut. Oke. Terus kemudian ayat berikutnya dari Kejadian 1 ayat 27. Iya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, jadi di sini ada poin penting menurut gambarnya ya. Menurut gambarnya, jadi kita bisa dibilang adalah serupa dengan Tuhan ya. Allah, ya. Harusnya kita karena serupa ya kita harus, kalau misalnya gimana sih aku mau ngomong apa tadi? Seperti tidak ada alasan untuk insecure, maksudnya gitu. Iya, karena kita serupa kan, nggak ada alasan karena Tuhan itu sempurna, jadi kita adalah ciptaan yang sempurna. Gitu ya. Jadi kita adalah ciptaan yang sempurna gitulah, karena Tuhan itu sempurna, karena kita diciptakan menurut gambarnya. Oke, kemudian dari 1 Tesalonika 1 ayat 4. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Oke, dia memilih kamu. Jadi orang yang dipilih itu berarti orang yang spesial nggak sih? Iya. Ya, orang yang spesial artinya udah capable lah, skillnya ada, segala macam ada, dan karena orang yang dipilih itu nggak sembarangan, apalagi yang milih Tuhan. Ya kalau yang milih manusia masih bisa salah lah ya, mungkin anak ini bisa, nah tapi karena yang milih Tuhan nggak bisa lah ya kayak gitu kayaknya. Kayaknya karena kita udah dipilih Tuhan ya kita harus nggak boleh insecure, karena yang milih kita itu penciptanya langsung gitu loh ya. Kemudian selanjutnya aku bacain dari Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong, tuh dengar, dan kecantikan adalah sia-sia.
Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Bentar, apa Dengar. tadi? Yang Dengar toh. Amsal 31. Bentar, kecantikan adalah sia-sia. Aduh. Kemolekan adalah bohong. Sometimes kecantikan sia-sia. Sometimes lah. Oke. Tetap ya ngotot ya. Terus lanjut. Alkitab loh, astaga, ya ampun. Jadi yang poin terpenting itu adalah takut Tuhan. Tapi di sini tulisnya istri yang takut Tuhan. Tapi kalau kita ngomongin in general nggak harus istri lah ya. Tapi semua orang menurutku juga lah ya. Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Aku mau ngomong jadi belibet gitu loh. Sorry. Iya. Gatsby-nya kurang kayaknya. Gatsby-nya kebanyakan agak lengket tangannya. Iya, terus. Lanjut dari Roma 12 ayat 6. Banyak banget nih. Bentar. Nih. Yang mana sih? Oh, Roma 12 ayat 6. Betul. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Nah. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Nah. Berlain-lain ya, jadi tidak bisa dibandingkan. Betul. Iya nggak sih? Betul. Ya. Jadi kita nggak bisa membandingin kita dengan orang lain ya, karena kita dikasih karunia yang udah karunianya beda, udah mungkin timeline kehidupannya juga beda. Betul. Nah, aku baca yang selanjutnya ya. Ini kurang beberapa. Aku baca selanjutnya itu dari Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, jadi ini ngomongin mungkin insecure dalam bidang ekonomi kali ya. Mungkin ada sih mungkin bukan mungkin ya. Ada orang-orang di sana mungkin yang dia itu insecure gara-gara ekonomi ya. Iya. Ada juga yang kayak gitu dan di sini pastilah banyak yang akhirnya di sini dikuatkan bahwa sekali-sekali Tuhan tuh nggak akan meninggalkan dan membiarkan kalian. Jadi jangan insecure ya. Kemudian selanjutnya dari Matius. Ini yang paling atas. Matius 10 ayat 30-31. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Oke. Nah, sekali lagi diingatkan bahwa kita adalah ciptaan yang berharga ya. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk insecure. Karena yang ngomong berharga itu adalah Tuhan ya. Kalau Tuhan bilang berharga ya udah. Manusia mau bilang apa ya? Bodo amat. Gitu. Harusnya kayak gitu, tapi susah ya. Susah. Bukan berarti bilang kalau ini gampang semuanya ya. Susah untuk melihat. Betul. Aku baca yang selanjutnya dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, ini kayaknya ayat yang sering banget aku dengar ya. Ketika mungkin orang dalam masalah, dalam duka cita dan segala macam. Ayat ini kayak sering banget jadi apa ya? Jadi penguatan gitu loh. Jadi penguat. Jadi orang yang letih lesu dan berbeban berat itu Tuhan bilang, mari datanglah kepadaku supaya dilegakan sama Tuhan. Kemudian ini kurang dua lagi. Dari Mazmur 27 ayat yang ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nah, sekali lagi. Insecure mungkin ada juga yang karena ini ya, merasa tidak punya keluarga, teman, betul. gitu. Mungkin dia punya keluarga tapi nggak diakui. Iya, itu. Jadi inget ini apa? Nggak, ini video klip. Oh, video klip. Oh iya. Video klipnya Yura itu loh, apa sih namanya? Dunia tipu-tipu. Iya, bukan ya. Apa Tenang? Oh, Tenang. Iya. Kan kayak gitu kan. Oh iya, betul. Ceritanya kayak gitu, dia kayak nggak diakui gitu loh. Iya nggak sih? Betul. Udah lihat video klipnya kan? Tenang. Gimana sih lagunya? Tak kunjung datang ya. Nah, itu yang bener kameramen 100 buat Anda. Di sini ambil es krim di belakang. Gitu ya. Terus lanjut ini ayat yang terakhir. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, ini kayaknya lanjutannya kejadian yang tadi ya. Iya. Waktu penciptaan. Jadi manusia itu diciptakan untuk berkuasa di bumi. Dan ini diingatkan manusia menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi nggak ada alasan bahwa kita itu diciptakan udah sempurna lah, ciptaan yang sempurna daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Yang memang kita menurut ayatnya tadi ada yang dibilang bahwa kita dikasih karunia yang berlain-lainan ya, menurut kasih karunia yang dianugerahkan. Jadi kita diciptakan sempurna secara fisik, bahkan secara
kemampuan juga kita diciptakan sempurna, cuman kita dikasih porsi masing-masing ya. Kasih porsi masing-masing, jadi memang wajar ketika manusia itu punya kelemahan dan kelebihan, benar nggak sih? Nah, yang terpenting adalah kita bisa mengenal diri kita, letak kelemahan kita di mana, letak kelebihan kita di mana, dan kita bisa memanfaatkan kelebihan kita dengan baik, dan mungkin kita bisa menggunakan kelemahan kita itu sebagai pengingat supaya kita juga tetap rendah hati, nggak sombong bahwa kita juga punya kelemahan. Satu titik seperti itu. Kelemahan pokoknya nggak dibesar-besarkan lah, atau misalnya seperti atau menghambat kita untuk jadi the best version of yourself. Ya, tapi itu harus terus berusaha ya. Iya. Terus berusaha. Dan sebagai penutup, gimana sih caranya kita bisa lepas dari jeratan insecure? Nah, kalau menurut aku ya, kalau lepas bener-bener kayaknya nggak mungkin ya. Karena tadi itu ya, insecure pasti datang dan pergi sesuai dengan masalah hidup kita. Betul. Apa gitu. Nah, mungkin yang tadi kita udah mention ayat-ayat yang tadi tuh bisa kayak membalikkan kita ke jalan yang seharusnya gitu loh. Jadi misalnya pas insecure tuh udah ini kan seperti kita tuh ketutup gitu ya, mata, telinga gitu, mungkin udah benar-benar fokus kepada kelemahan kita sendiri, fokus kepada insecurity kita gitu. Tapi jadi kita mungkin salah satu caranya ya cari source dari luar itu, misalnya kita ya membaca Alkitab, atau misalnya kita sharing dengan yang lain supaya mindset kita tuh bisa dilurusin lagi gitu. Betul. Kayak tadi aku denger itu aja udah, oh iya sih benar juga ya gitu, bahwa kita tuh udah diciptakan lain-lain gitu, porsinya tuh masing-masing. Terus apalagi tadi kecantikan sia-sia ya, aduh kemolekan sia-sia. Kemolekan itu tidak ada artinya. Kemolekan adalah bohong. Bohong. Aduh, ngeri. Ya kayak gitu. Jadi kan maksudnya begitu kita tahu bahwa kita nih insecure, ya cari solusinya gitu, gimana supaya kita nggak berlarut-larut. Itu sih sebenarnya, jangan sampai berlarut-larut itu, karena benar-benar nggak cuma kita aja yang rugi, tapi ya itu hubungan sama yang lain tuh akan terpengaruh gitu. Kayak aku tadi yang sangat insecure malah cuma kondangan aja ribet gitu kan. Kayak malah jadi, padahal bisa pas kondangan tuh nyapa dengan sumringah gitu kan. Tapi itu real. Berarti aku sekelas sama Prilly nggak sih masalahnya? Penyebabnya lain. Penyebabnya lain. Cuma kan artinya tidak pas hadir bersama orang-orang lain itu ada insecurity tertentu lah gitu. Gitu, jadi ya diatasi, peka-pekalah terhadap sumber-sumber insecurity-mu. Ya harus peka memang ya. Kalau misalkan udah mulai ngerasa, aduh kok gini ya, nah itu mulai inget-inget ayat-ayat tadi tuh yang udah kita share. Ada banyak, tapi mungkin aku bisa taruh di deskripsi ya sumber yang ayat tadi, karena itu penting banget dan mungkin bisa jadi pembelajaran buat kita semua ya, termasuk aku sama Tabita yang bawakan materi kali ini, karena materinya seru, fun banget kita udah sampaikan. Jadi thank you buat hari ini ya, buat teman-teman yang sudah dengerin di channel Disciples Media. Disciples Media lagi, di Askara Channel maksudnya ya, di Askara Radio Streaming. Ya maaf, jangan ketawa ya. Tidak. Karena banyak yang diurus ya, jadi kayaknya jadi belepotan. Kok insecure sih? Kenapa aku nggak nanya lo? Nggak nanya alasannya kenapa lo? Langsung. Itu barusan contoh konkret ya. Jadi kita nggak ngecap, itu contoh konkret. Jadi jadi aku ulangin lagi, terima kasih buat kalian yang udah dengerin kita, obrolan kita soal insecure. Sekali lagi thank you, dan tentu saja program Ngobrol Apa akan kembali lagi di episode berikutnya, tapi 2 minggu lagi, karena kita hadir setiap 2 minggu 1 kali. Nah, tapi buat kalian yang mungkin ketinggalan, karena sesi 1 dan sesi kedua ini kami pisah, jadi kalian bisa lihat episode Ngobrol Apa itu sebenarnya setiap hari Selasa jam 6 sore di channel Disciples Media. Seperti yang sekarang, sesi yang kedua akan aku upload tanggal 6 September 2022 di jam 6 sore waktu Indonesia Barat di channel kita Disciples Media. Oke, kalau gitu terima kasih buat waktunya. Thank you. Yang sudah menemani kita di hari ini ya. Dan tentu saja bukan perjumpaan yang terakhir, mungkin akan dipanggil lagi next time ya. Kita lihat aja. Oke. Baik. Kalau gitu sampai ketemu di episode Ngobrol Apa berikutnya. Dadah.